Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, para bunda dan suster yang terkasih. Dalam Api Karunia Tuhan episode 12 ini kita akan melanjutkan telaah mengenai gagasan Yesus dalam Injil Matius. Yang menarik bahwa mulai dari perikopa, Yesus berjalan di atas air, ingin ditampilkan oleh Bapak Kardinal bagaimana gambaran para murid, bagaimana gambaran komunitas, bagaimana gambaran gereja yang kadang kurang percaya. Para murid kurang percaya, kurang paham, tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Gereja dalam masa modern ini juga bisa mengalami hal yang sama ketika kehilangan arah dan orientasi. Dengan runtut sekali, dengan sangat menarik, Bapak Kardinal mengupas perikopa demi perikopa untuk meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai gereja dan dunia. Jangan lupa mendaftar dan hadir dalam pengajaran Kitab Suci oleh Bapak Kardinal di Kota Semarang pada tanggal 6 Desember, hari Sabtu, di mana tempatnya di Gereja Katedral Semarang. Bapak Kardinal akan mengajak kita merenungkan satu tema yang sangat-sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan percakapan kita mengenai Injil Matius dan doa, kita ulang sebentar apa yang kita bicarakan dalam percakapan yang lalu. Pokok yang kita bicarakan adalah kristologi dan doa. Atau mungkin siapakah Yesus Kristus itu di dalam Injil Matius. Yang sudah kita bicarakan ada beberapa. Yang penting, pertama, dibandingkan Israel dari perjanjian lama yang tidak taat, Yesus adalah Israel yang taat, personifikasi seluruh umat Allah perjanjian lama. Dari mana itu disimpulkan? Salah satu yang sangat jelas di dalam Injil Matius, yang tidak begitu jelas maksud saya, di dalam Injil-Injil yang lain adalah seolah-olah ada referen supaya nas kitab suci dipenuhi. Itu amat jelas di dalam kisah masa kanak-kanak Yesus. Hampir semua perikop di dalam bab 1 dan bab 2 Matius itu ada kitab suci, kutipan dari kitab suci perjanjian lama. Itu yang paling jelas. Kita bicara mengenai hal-hal yang lain juga. Yang kedua, selain sebagai Israel yang taat, Yesus juga digambarkan sebagai guru yang mengajar, yang membangun komunitas. Itu tampak dengan jelas, misalnya kerangka Injilnya yang sangat didaktis. Kalau membaca awal Injil Matius pada bab 1 ayat 23, dikatakan bahwa Yesus yang lahir itu adalah Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Lalu pada akhir Injil bab 28 ayat 20, janji Yesus untuk menyertai gereja sampai akhir zaman. Sehingga pembaca yang menyadari hal itu akan memahami semua yang ada di antaranya dari bab 1 sampai bab 28 dibaca dengan kacamata apapun kisahnya, tetapi dibaca dengan kacamata Yesus adalah kehadiran Allah yang menyertai di dalam gereja. Yang didaktis yang lain tentu saja adalah 5 khotbah. Memudahkan umat dengan latar belakang perjanjian lama
untuk menyejajarkan ajaran Yesus dalam 5 khotbah itu dengan 5 kitab Taurat Musa. Atau yang lebih kecil, contohnya ketika kita membaca atau mempelajari atau melihat doa Bapa Kami, struktur simetris itu sangat jelas di dalam Injil Matius. 3 untuk Tuhan, 3 untuk manusia, gampang dihafalkan. Dan begitu seterusnya. Intinya kita sudah mencoba melihat siapakah Yesus itu di dalam Injil Matius. Sekarang kita lanjutkan masih dengan tema yang sama, siapakah Yesus Kristus itu. Selain Yesus adalah Israel sejati, Israel yang taat atau guru bagi jemaat, kita juga diajak untuk menyimak Yesus adalah Dia yang berdoa. Untuk itu kita akan mencoba melihat teks secara lebih teliti dan nanti menarik beberapa kesimpulan mengenai nilai-nilai atau ajaran-ajaran apa yang ingin disampaikan oleh Matius bagi jemaatnya. Kita membaca Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Judul di dalam teks kitab suci kita sederhana sekali. Yesus berjalan di atas air. Seandainya kita hanya membaca judul itu, lalu godaannya, oh ya saya sudah tahu ceritanya. Sambil melupakan bahwa kisah ini adalah kisah yang tadi saya katakan mesti antara lain tentu saja dibaca di dalam kerangka Injil Matius yang ingin menyatakan bahwa gereja selalu disertai oleh Tuhan. Kita coba lihat dan nanti kita perhatikan unsur-unsur yang penting. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ini pengantarnya. Lalu yang penting, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus yang berdoa dan doanya seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya di pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak karena takut. Perhatikan kata yang kelihatannya sederhana tetapi nanti penting akhirnya, yaitu kata takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan rumus yang sangat sederhana, tetapi sangat berarti kalau kita pahami dengan latar belakang Perjanjian Lama, aku ini. Ini adalah rumus perwahyuan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Kata takut lagi muncul. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia.
menyembah. Sudah beberapa kali kita ingat kata menyembah, sembah, sujud sangat banyak di dalam Injil Matius, lebih daripada Injil yang lain. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Itu kisah Yesus yang berdoa seorang diri. Kita akan lihat bahwa di balik kisah ini, sekurang-kurangnya ada beberapa tema yang dapat kita gali. Pertama, ialah kehadiran Yesus di dalam komunitas. Yesus menyertai jemaat. Yesus menyertai komunitas yang sedang berada di dalam keadaan takut, maka ada beberapa kali kata takut disebut, dan takutnya kenapa? Karena kurang percaya. Itu yang pertama. Jadi tema kehadiran penyertaan Yesus bagi gereja. Tema yang kedua adalah di balik ini ada jemaat yang sedang beribadah. Nanti akan kita lihat. Yang jelas, pada ayat yang terakhir, ayat 33, dikatakan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Menyembah dan kemudian menyatakan pengakuan iman. Sesungguhnya engkau anak Allah. Pengakuan iman itu kan biasanya kita laksanakan di dalam ibadah. Misalnya, sekarang kalau kita merayakan Ekaristi, kita menyatakan iman kita, aku percaya akan Allah. 3 tema itu akan kita lihat satu persatu. Moga-moga nanti berurutan atau bahkan tidak bisa dipisah-pisahkan secara kaku, tetapi yang satu bisa masuk ke dalam bagian yang lain. Kita lihat yang pertama, peristiwanya. Tadi sudah kita baca, murid-murid mendahului Yesus, menyeberang. 1, murid-muridnya sudah pergi mendahului. Orang banyak disuruh pulang. Nah, sesudah semuanya itu diceritakan, dikatakan Yesus berdoa seorang diri. Bab 14 ayat 23. Nah, ketika Yesus sedang berdoa sendirian, dikatakan, gambarkan di latar belakang dengan bahasa yang simbolik, bahwa gereja itu berada di dalam keadaan bahaya. Pada ayat 24 dikatakan, mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini semua adalah simbolik keadaan para murid, keadaan gereja yang tadi itu takut. Takutnya karena apa? Macam-macam tentu saja. Kalau kita ingat beberapa alasan, mereka takut karena mulai dikeluarkan dari lingkungan Yahudi. Mereka takut menjemput masa depan yang masih jauh dan tidak jelas. Padahal mereka sendirian sudah ditinggal oleh Yesus, ditinggal karena Yesus wafat di kayu salib. Nah, sekarang yang penting adalah ketika gereja berada di dalam kesulitan, ayat 27, segera Yesus berkata kepada mereka. Itu artinya Yesus yang sendirian berdoa itu bangkit dari doanya dan kemudian mengatakan, aku ini, jangan takut. Pesan yang mau disampaikan apa? Pesan yang mau disampaikan yaitu tadi, kerangka seluruh Injil Matius,
Yesus adalah Emmanuel, Allah yang menyertai. Yesus yang wafat dan bangkit kemudian memberikan janji, aku akan menyertai kamu sepanjang zaman sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Ini adalah kisah untuk meyakinkan jemaat bahwa dalam keadaan apapun, termasuk tentu saja yang paling jelas adalah kesulitan dan tantangan, gereja tidak perlu takut. Gereja tidak perlu kecil hati. Percaya pada janjinya, aku ini jangan takut. Seperti dulu Allah yang menyertai Musa dan mengatakan aku adalah aku, ini perwahyuan, itu sebetulnya ada di balik kata aku ini. Seperti dulu Allah menyertai Musa ketika ia membimbing umat Allah perjanjian lama keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah terjanji, demikian juga sekarang. Sekarangnya Matius maupun sekarangnya kita, janji Allah untuk menyertai gereja itu terus berlangsung, meneguhkan, menguatkan, dan mendorong untuk terus berjalan maju. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kita melihat teks lagi ya, membandingkan. Bagaimana mungkin kita mengambil kesimpulan bahwa di balik ini, di balik kisah ini ada gereja yang sedang takut? Moga-moga jelas pertanyaannya. Kok kita bisa menyimpulkan gereja sedang takut? Selain takut, kok gereja yang takut bukan orang ini, bukan orang itu? Coba kita perhatikan kisah ini dibandingkan dengan kisah yang lain. Kisah Yesus berjalan di atas air, kalau kita baca di bawah judul itu, ada referensi pada Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52 dan Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Coba kita lihat kisahnya, nanti saya tunjukkan perbedaannya, kekhususannya Injil Matius. Kita ambil salah satu saja, Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Judulnya sama, Yesus berjalan di atas air. Apakah kita menemukan di dalam kisah Markus ini yang sejajar, yang sama, nama Petrus? Tidak ada. Petrus tidak pernah disebut namanya di dalam kisah yang sama di dalam Injil Markus maupun di dalam Injil Yohanes. Kisahnya ada, tetapi Petrusnya tidak ada. Maka pertanyaannya adalah, mengapa di dalam Injil Matius disebutlah nama Petrus? Ayat 28, lalu Petrus berseru. Ayat 29, maka Petrus turun dari perahu. Kita semua tahu siapa Petrus itu. Petrus adalah kepala gereja. Nah, kalau kepalanya disebut, namanya disebut Petrus, itu artinya dia bukan mewakili dirinya sendiri, bukan Petrus pribadi, tetapi Petrus sebagai kepala gereja. Itulah sebabnya Petrus di sini mewakili gereja yang khawatir, gereja yang cemas, gereja yang takut, bahkan kurang percaya. Nah, coba kita pikirkan, kita bayangkan, kalau kepalanya saja kurang percaya, kalau kepalanya saja takut, silahkan membayangkan anggota gerejanya seperti apa. Jadi, perbedaan tampaknya kecil, di dalam Injil Markus dan Yohanes kisahnya sama,
nama Petrus tidak disebut secara eksplisit. Di dalam Injil Matius, nama Petrus disebut secara eksplisit. Karena apa? Karena Matius ingin mengatakan kepada pembacanya, ini loh, Petrus ini mewakili gereja, mewakili keadaan jemaat yang sedang takut, kurang percaya. Dan kepada jemaat itu, bukan Petrus sendiri, Tuhan menyatakan diri hadir, menyertai. Yang mungkin bisa dibayangkan adalah ini, dalam tanda kurung moga-moga menjelaskan betapa pentingnya kisah ini di dalam rangka peneguhan jemaat yang sedang takut dan khawatir itu. Kita ingat kisah Paulus untuk menyejajarkan betapa seriusnya peristiwa ini. Ketika Paulus bertobat, kemudian mengusahakan untuk bergabung dengan para murid di Yerusalem, Kisah Para Rasul bab 9, dia tidak diterima di Yerusalem. Lalu dia dipulangkan ke kota kelahirannya di Tarsus. Lama dia kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri. Apa yang terjadi kemudian? Sesudah sekitar 7 tahun, Barnabas yang menjadi ketua jemaat di Antiokhia datang menjemput Paulus. Dan sebelumnya pada kisah bab 9, ketika para rasul menolak Paulus, Barnabas menerima. Nah, silahkan membayangkan seandainya tidak ada orang yang namanya Barnabas yang menolong Paulus, kita tidak pernah punya yang namanya Paulus. Dia akan tenggelam. Kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri. Untung ada Barnabas. Waktu itu kita berkata begitu. Keadaannya mirip. Seandainya Petrus dibiarkan berjalan di atas air dan kemudian tenggelam, dan Yesus tidak mengulurkan tangannya, kita juga tidak punya Petrus. Gerejanya tenggelam. Karena ketakutan, karena kurang percaya, hilang dalam sejarah. Syukur, nah inilah yang menjadi sangat penting, pada saat yang sangat menentukan, Tuhan mengulurkan tangannya. Sehingga Petrus selamat, gereja selamat, bebas dari ketakutan, dan melanjutkan perjalanannya untuk menempuh masa depan yang masih panjang dan penuh tantangan. Rumus aku ini pada ayat berapa? 27 tadi sudah disebut, ini adalah rumus perwahyuan Allah yang memperkenalkan diri seperti dulu Musa pada kitab Keluaran bab 3 ayat 14, kita ingat kisahnya. Musa bertanya, kalau umat yang akan saya pimpin itu bertanya, siapa yang mengutus kamu? Lalu Allah menjawab, aku adalah aku, karena tidak boleh menyebut nama Tuhan. Nanti celaka. Aku adalah aku, itulah rumus perwahyuan. Dengan cara itu, aku ini dengan rumus perwahyuan itu, Yesus sebetulnya ditangkap sebagai yang sedang mewahyukan diri. Sebagai siapa? Nanti tentu sebagai anak Allah. Pada ayat yang terakhir, sesungguhnya engkau anak Allah. Tapi untuk sementara, tema yang pertama moga-moga jelas. Gereja dalam keadaan krisis yang besar, takut, khawatir, Tuhan datang untuk meneguhkan mereka. Janjinya adalah menyertai sampai kepenuhan waktu, sampai akhir zaman.
Yang kedua, tema yang kedua adalah gereja yang beribadah. Gereja yang beribadah tadi sudah ditunjukkan, disimpulkan dari penyembahan, pengakuan iman. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia katanya. Kita sudah berkali-kali mengulangi, saya kira, kata sembah sujud, ketika yang lain-lain tidak. Di dalam Injil Matius disebut menyembah dan sebagainya, itu tanda bahwa gereja, jemaat yang dikisahkan di belakang perikope ini adalah jemaah yang sedang beribadah. Mungkin baik kalau kita lihat 1-2 teks lain, yaitu pada bab 28. Bab 28 ayat 9, ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri. Saya baca ayat 9, bab 28. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Persis sama kata-kata yang dipakai, jangan takut. Mereka menyembah, jangan takut. Satu lagi, ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Menyembah. Tentu kita bisa melanjutkan renungan kita, menyembah itu artinya apa? Menyembah artinya percaya, bukan sekedar menyembah lalu menyanyi dan sebagainya, itu juga penting. Tetapi intinya kalau orang sembah sujud, itu adalah ungkapan dari kepercayaan yang utuh kepada Allah, kepada penyelenggaraan ilahi. Percaya utuh kepada Tuhan yang menyertai. Itu intinya menyembah. Yang ketiga, nah ini mungkin agak panjang sekarang melihat teks-teks saja. Di dalam peristiwa ini, Yesus mewahyukan diri. Yesus diakui sebagai anak Allah. Nanti kita tentu bisa bertanya apa maksudnya dengan anak Allah itu. Tidak mudah dijelaskan, tetapi pasti tidak seperti yang sering dikatakan oleh saudara-saudara kita yang tidak paham, masa Allah mempunyai anak. Pasti tidak seperti itu. Nanti pada waktunya kita akan membicarakan itu. Sekarang kita lihat dulu teks-teksnya. Sebutan Yesus anak Allah menjadi sangat penting di dalam Injil Matius, karena itu adalah rumus pengakuan iman. Dan bukan kebetulan bahwa Matius menggunakan kata itu di beberapa tempat, sementara Injil yang lain tidak menggunakannya. Ini yang penting. Jadi Matius menggunakan pengakuan iman, engkau anak Allah. Sementara di dalam Injil yang lain tidak digunakan ungkapan itu. Coba kita lihat beberapa teks. Sekali lagi tidak bisa lain kecuali kita membanding-bandingkan. Pengakuan Petrus. Kita lihat dulu yang bukan Matius. Ada pada Injil Markus bab 8 ayat 29. Markus bab 8 ayat 29. Kita masih kenal kisahnya,
Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu jawabannya macam-macam. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Pengakuannya selesai, engkau adalah Mesias. Hanya sampai titik itu, Mesias. Kita baca pengakuan Petrus yang sama, tetapi menurut Matius. Bab 16, ayat 16. Saya baca mulai ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Jawabannya apa? Engkau adalah Mesias, masih koma. Markus berhenti di situ. Matius masih lanjut, Anak Allah yang hidup. Jadi jelas bahwa Injil Matius mengatakan yang lebih daripada sekedar pengakuan Petrus menurut Injil Markus. Kenapa? Ya karena penting itu anak Allah. Teks lain. Ini agak berbelit-belit, tetapi moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Kita baca Injil Matius bab 17 ayat 5. Bab 17 ayat 5, kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Coba perhatikan rumusnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Rumusannya seperti itu. Kita pasti ingat ketika kita mendengarkan kalimat ini dibacakan, ini kalimat yang sejenis ini, yang mirip-mirip dengan ini, kita dengar di mana? Kita dengar ketika Yesus dibaptis. Nah, coba sekarang kita lihat peristiwa Yesus dibaptis. Menurut Injil siapa dulu? Menurut Injil Markus dulu. Bab 1 ayat 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Rumusannya adalah engkaulah anak yang dikukasihi. Itu artinya suara dari surga itu berkomunikasi langsung dengan Yesus, menunjuk Yesus. Engkaulah anak yang kukasihi. Kalau di dalam Injil Matius, suara dari langit itu bunyinya bagaimana? Injil Matius bab 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Jadi perbedaannya kelihatannya tidak besar. Yang satu engkaulah, yang satu inilah. Maka pertanyaannya, kenapa berbeda? Jawabannya, kalau inilah itu kan ditunjukkan kepada orang lain ya. Siapa yang ditunjuki bahwa Yesus adalah anak Allah yang terkasih? Gereja.
ditunjukkan kepada pihak ketiga, bukan langsung berhubungan dengan Yesus. Jadi di balik kalimat ini, di balik kalimat baptisan ini, ada ajakan untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang terkasih. Moga-moga jelas. Perbedaannya jelas, engkaulah dan inilah. Tafsirannya kira-kira antara lain seperti itu. Kita lihat satu lagi, atau beberapa kali, dua kali. Bahwa ini adalah pengakuan iman. Kita lihat Markus dulu, untuk membandingkan, untuk melihat keistimewaannya Matius. Markus bab 14 ayat 61. Bab 14 ayat 61, Yesus diolok-olok. Judulnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Pada Markus bab 14 ayat 61, olok-olok itu bunyinya begini. Ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk dan selanjutnya. Jadi rumusan di dalam Injil Markus adalah engkau Mesias, anak dari yang terpuji. Nah, coba sekarang kita lihat paralelnya yang sejajar di dalam Injil Matius bab 26 ayat 63. 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup. Ini sumpah. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Sangat eksplisit di dalam Injil Matius, apakah engkau anak Allah atau tidak? Sementara di dalam Injil Markus tadi, apakah engkau anak dari yang terpuji? Lalu diteruskan, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Kita pernah berbicara mengenai istilah ini, anak manusia itu bukan berarti dalam bahasa kitab suci anak orang, tetapi justru itu sifat keilahian pribadi itu. Klimaks pengakuan iman, itu ada pada Matius bab 27 ayat 54. Coba kita lihat ketika Yesus tergantung di salib. Kita lihat Markus dulu untuk memahami keistimewaannya Matius. Markus bab 15 ayat 39. Perbedaannya kelihatannya tidak berarti tetapi menjadi sangat penting kalau kita perhatikan. Ketika Yesus tergantung di salib, kepala pasukan menyatakan pengakuan iman ini. Saya baca Markus 15:39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia. Perhatikan baik-baik rumusnya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini, jadi ada kata orang ini. Anak Allah. Coba sekarang kita lihat bagaimana Matius merumuskan pengakuan iman itu. Matius bab 27
ayat 54. Matius bab 27 ayat 54. Pengakuan imannya sedikit berbeda, sedikit artinya hanya tidak ada orang, tetapi artinya sangat besar. Bab 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, perhatikan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bukan orang ini. Kalau orang itu kan jelas manusia ya. Tetapi kalau ia itu belum tentu manusia. Persis itulah yang mau dikatakan, karena yang hadir itu adalah Tuhan yang mulia. Ia yang ilahi, bukan sekedar orang ini anak Allah. Tetapi ia ini anak Allah. Perubahan tampaknya kecil, tetapi maknanya pengakuan iman itu menjadi sangat mendasar. Jauh lebih kuat sebagai pengakuan iman yang dirumuskan oleh Matius. Moga-moga dari sini jelas, dari peristiwa yang tadi kita baca, Matius bab 14, kisah mengenai Yesus yang berjalan di atas air, kelihatannya kisah, tetapi sebetulnya di situ digambarkan macam-macam hal. Yesus yang sedang berdoa sendirian, ketika gerejanya ketakutan, ia bangkit dari doanya. Jadi tidak meneruskan berdoa, bangkit dari doanya. Untuk apa? Untuk menyertai, menunjukkan penyertaannya bagi gereja yang sedang takut dan kurang percaya. Yang kedua, soal ibadah. Di balik ini adalah gereja yang sedang beribadah. Nah, kalau sedang beribadah, beribadahnya harapannya tidak dalam ketakutan. Bersembah sujud dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika mengakui bahwa Yesus anak Allah, ya tidak boleh takut. Karena Allah lah yang menyertai seluruh gereja. Tidak boleh kurang percaya. Menyembah dalam ibadah artinya semakin mengakui, semakin dalam, semakin kokoh pengakuan iman itu. Dan tentu saja nanti konsekuensinya bagi kehidupan yang nyata. Dan yang ketiga adalah ini adalah perwahyuan. Siapakah Yesus itu? Yesus sebagai anak Allah. Nanti kita akan coba lihat itu apa artinya mengakui Yesus sebagai anak Allah. Mungkin nanti pada waktunya kita memperdalam secara khusus gelar-gelar Yesus yang banyak itu artinya apa saja. Itu kisah mengenai Yesus berjalan di atas air, Yesus yang berdoa, Yesus yang menyertai gerejanya. Kita lanjutkan satu langkah lagi. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, lalu siapa kita-kita ini yang adalah murid-muridnya? Pertanyaannya moga-moga jelas ya. Kalau Yesus itu anak Allah dengan huruf kapital semua, anak A-nya kapital, Allah kapital. Lalu kita murid-murid Yesus itu siapa kita ini? Menjawabnya dengan melihat teks. Matius bab 23 ayat 8 dan 9. Matius bab 23 ayat 8 dan 9.
Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ini konsekuensi pertama dari menjadi murid Yesus. Kamu semua adalah saudara. Ingat, kita pernah berbicara mengenai Injil Matius, itu adalah Injil gerejawi. Jadi pesannya yang tersembunyi di balik kalimat ini adalah semua warga gereja adalah saudara. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan martabat, semua adalah saudara. Nah, lalu kemudian ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Bapamu. Mu dalam huruf kecil. Bapamu. Dengan kata lain, satu, dengan pesan ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua adalah sesama saudara dalam komunitas Kristiani. Komunitas murid-murid Yesus. Dan siapakah yang disebut saudara itu? Siapakah sesama saudara di dalam jemaat? Bukan sekedar ada kesamaan keturunan darah. Jawabannya kita semua tahu, ada pada bab 12 Injil Matius ayat 48 sampai 50. Matius bab 12 ayat 48 sampai 50. Kita semua kenal kisah ini. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi yang mempersatukan sebagai saudara, sesama saudara itu bukan ikatan darah. Tetapi kuncinya adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang kita coba lihat dua teks ini. Seringkali kurang diperhatikan. Kita lihat bab 7 ayat 21. Bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah sekarang, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapakku, K-nya itu huruf kapital. Nah Bapakku ini siapa? Bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapakku, ku Yesus, dan Bapamu, mu kita, itu sama. Itulah yang mempersaudarakan kita. Maka ketika kita berdoa sebagai murid-murid Yesus, kita mendoakannya Bapa kami. Kami itu adalah manusia yang berdoa. Bapa kami dan Bapa Yesus itu sama. Dan Bapa yang seperti itu adalah Bapa yang maha baik. Mungkin baik kita baca, nanti di belakangnya ada Mazmur. Bab 18, Injil Matius, ayat 12 sampai 14.
Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapa yang baik. Ayat 27, lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Bapa yang tergerak hatinya, Bapa yang tidak membiarkan seorang pun anak hilang. Dengan kata lain, Bapa yang kehendaknya dilaksanakan oleh Yesus, oleh kita, itu adalah Bapa yang baik. Dan karena itu Bapa itu baik, maka kita tidak usah khawatir. Nasihat lagi untuk jemaat yang khawatir, takut. Kita baca pada bab 6, ayat 25-28. Nanti silahkan baca sendiri, ayat 25-26, kita baca ya. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Khawatir, takut. Tidak usah khawatir. Lah itu jemaatnya ditegur lagi pada ayat 30, bab 6. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, yang besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tadi sudah kita baca, Yesus menegur murid-murid dan Petrus yang menjadi kepala gereja itu ketika kita membaca kisah Yesus berjalan di atas air, jemaatnya ditegur, hai orang yang kurang percaya. Nanti bisa dibaca ayat 32 dan seterusnya. Mungkin baik untuk mengakhiri percakapan kita, kalau kita bicara atau ingin meyakinkan diri kita, atau mungkin ya Matius ingin meyakinkan jemaatnya, gereja yang takut dan kurang percaya itu dengan teks perjanjian lama, teks mana yang bisa membantu? Salah satu yang bisa membantu pasti adalah Mazmur. Silahkan kita baca Mazmur 103, lalu kita selesai. Untuk melandasi keyakinan bahwa Allah Bapa yang kehendaknya dilakukan Yesus, yang kita lakukan, itu adalah Bapa yang baik. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu awal Mazmur 103. Lalu didaftar kebaikan Tuhan itu seperti apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kebaikan Tuhan itu didaftar. Lalu pesannya adalah ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita berhenti di situ, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran kali ini sungguh istimewa. Kita semakin tahu, semakin sadar, dan dengan merenungkan episode ini kita diajak juga untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hadir bagi gereja dan juga bagi dunia. Bapak Kardinal telah menelaah perikopa demi perikopa, mengajak kita untuk menemukan kembali iman kita, iman yang teguh dan kokoh, iman yang juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bila kita meyakini Tuhan bersama kita, maka kita juga harus menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama, khususnya bagi yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kita mohon berkat Tuhan untuk itu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.